Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik hari ini. Dipandu firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 8. Saya akan baca ayat 7 dan ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saya lanjutkan ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, manusia itu adalah mahkota ciptaan Tuhan yang diberikan pikiran, diberikan kuasa untuk mengolah kehidupan yang lebih baik. Maka untuk itu, manusia diberikan anugerah yang tidak ada pada makhluk yang lain, yaitu pikiran. Dengan pikiran tersebut, dengan pikiran yang baik, manusia dapat mengolah kehidupan itu lebih baik. Dengan pikiran yang Tuhan berikan, manusia juga diharapkan dapat memelihara harmoni dan keutuhan seluruh ciptaan tersebut. Dengan pikiran yang baik, manusia dapat membedakan mana yang baik dan buruk, dan dapat hidup menurut ketentuan kehendak Tuhan. Dan dengan pikiran yang baik itu, manusia dapat dimampukan untuk membuat gagasan-gagasan yang baik. Tetapi pikiran harus diimbangi dengan hati yang bijaksana, supaya yang dihasilkan adalah pikiran positif. Karena dengan hatilah manusia menimbang baik buruk untuk memutuskan pilihan terbaik yang akan dilakukan dalam kehidupannya. Maka karena itulah dikatakan di dalam Amsal 4 ayat 23 demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sebaliknya, pikiran yang menjadi kekuatan manusia itu sekaligus juga menjadi titik paling lemah dari manusia. Dan iblis tahu itu. Maka karena itulah iblis memanipulasi pikiran manusia itu sehingga berpikiran negatif, bahkan mau mencurigai Allah, tidak percaya dengan Allah, dan mengambil jalan sendiri dengan dipandu keinginan hatinya karena godaan iblis, maka akhirnya jatuh ke dalam dosa. Maka pikiran itu juga yang dipandu oleh keinginan cenderung membuat manusia itu berpikiran negatif dan melakukan berbagai-bagai pelanggaran. Contoh-contoh pikiran-pikiran yang dimanipulasi oleh iblis dan kemudian yang dipandu oleh keinginan sendiri, yang pertama sekali tidak percaya kepada Tuhan dan selalu curiga kepada semua orang, paranoid. Seperti itulah orang yang berpikiran negatif. Dan selanjutnya dia akan jatuh kepada kesombongan dan tidak menerima kebenaran di luar standar kebenaran yang sudah ada di pikiran dan yang ada di hatinya. Semua di luar itu dia anggap salah, maka dia menyombongkan diri, mempertuhankan pikiran, mempertuhankan dirinya. Dan orang-orang yang demikian kemudian akan cenderung membenci dan membunuh siapapun yang berbeda dengan dia. Hari ini, kita diajarkan oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus, supaya kita berpikir positif. Supaya dapat berpikir positif tadi, maka harus dipandu oleh hati yang bijaksana. Dan supaya hati bijaksana, maka itu juga harus dipelihara oleh Tuhan Allah di dalam damai sejahteranya. Karena itulah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam perikop bacaan kita hari ini, saya membacakannya tadi di ayat 7. Itulah yang diajarkan oleh Paulus. Dikatakan kepada kita demikian, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hati dan pikiran harus dipelihara oleh damai sejahtera Allah. Hati dan pikiran yang senantiasa dipelihara oleh Tuhan Allah di dalam damai sejahteranya akan senantiasa tertuju kepada Tuhan, tertuju kepada firman-Nya,
sehingga hidupnya dipandu oleh firman Tuhan, sehingga mampu berpikir benar, berpikir positif, berbicara dengan baik dan benar, bertindak dengan baik dan benar, dan hidup dalam iman dan pengharapan, serta setia hidup di dalam kasih dan kesetiaan. Hati dan jiwa dan pikiran yang dipelihara damai sejahtera Allah tentu akan dituntun oleh Roh Kudus, sehingga bijaksana melihat kehidupan dan bertindak juga seturut dengan kehendak Tuhan, bukan dipandu oleh keinginan dan kehendak sendiri. Yang kedua, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk berpikir positif. Karena itu tadi dikatakan oleh Rasul Paulus kepada kita di ayat 8, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pertama sekali, pikirkan yang benar. Saudaraku yang terkasih, banyak orang hari-hari terakhir ini tidak berpikir benar. Dia selalu berpikir di luar kenormalan, di luar kebiasaan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Ada baiknya sih orang-orang pintar mengatakan kita harus think out of the box, berpikir di luar kebiasaan-kebiasaan. Tapi ada hal-hal yang sangat ekstrim kemudian bergeser dari kebenaran firman Tuhan. Salah satunya yaitu hubungan manusia dalam pasangan yang sejenis, dan itu dilanggar dan dilawan oleh kebenaran firman Tuhan. Maka sebagai anak-anak Tuhan harus tetap berpikir benar di atas landasan firman Tuhan. Yang kemudian, semua yang mulia, semua yang adil, pikirkanlah itu. Berpikir adil, berpikir mulia, dan semuanya yang suci. Kita harus berpikir soal menguduskan Tuhan, maka kemudian kita menjaga dari hal-hal yang dapat merusak kekudusan itu, yang dapat kemudian membuat kita jatuh ke dalam kenajisan. Maka segala hal yang tidak berkenan di mata Tuhan harus kita jauhkan. Penyembahan berhala, iri, kebencian, dendam yang ada di hati kita itu, tentunya itu menajiskan bait suci Allah. Maka kita harus dikuduskan, sehingga hati yang telah dipelihara oleh kekudusan itu, yang dipelihara dengan cinta kasih, pengampunan, maka kemudian akan membuat pikiran kita juga berpikir positif, memikirkan hal-hal yang suci tersebut. Kemudian semua hal-hal yang baik, semua yang patut dipuji, hanya itu saja yang kita pikirkan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hendaklah damai sejahtera Allah memelihara hati akal pikiranmu, sehingga kita dapat berpikir positif, baik juga ketika merespon seseorang, ketika dia salah, kita dapat berpikir seperti Tuhan Yesus mengatakan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dalam penderitaan kita, kita justru berpikir untuk menyelamatkan orang lain dan peduli terhadap orang lain. Itulah pikiran positif, bicara yang positif, dan tindakan yang baik yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga pikiran kita dipelihara dan kemudian dipandu dan ditimbang-timbang oleh hati kita yang telah dipelihara damai sejahtera Kristus Yesus. Selamat berpikir positif, selamat dipelihara damai sejahtera Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah damai sejahtera-Mu tetap memelihara hati akal pikiran kami, sehingga kami dapat berpikir positif, berpikir baik, berbicara dengan baik, dan bertindak dengan benar hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Mampukan kami melakukannya dengan pertolongan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.